Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume jurnal saya berjudul Penanganan COVID-19 dengan melakukan integrasi pada pusat data berbasis artificial intelligence. Untuk ini merupakan data mahasiswa, kemudian nama saya Ega Ulaya, kemudian untuk yang di bawah ini merupakan dosen pengampu saya mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Profesor Komariatus Solihah. Dan untuk pendahuluan sendiri, berisi latar belakang dan juga tujuan dari penelitian ini. Jadi untuk dari penyebaran COVID-19 ini sudah menjangkiti banyak negara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian memunculkan spekulasi bahwa COVID-19 ini harus dihindari. Kemudian pemerintah dan kementerian dan lembaga juga institusi pendidikan serta masyarakat berusaha mencegah untuk penularan penyakit ini. Kemudian selain itu teknologi informasi dan komunikasi itu telah dipercaya memberikan informasi yang cukup banyak dan luas mengenai virus penyebab penyakit COVID-19. Nah, kemudian dalam menyebarkan informasi itu kan memerlukan data. Nah, data di sini berperan penting dalam menganalisa dampak COVID dan penting dalam sebuah pengambilan keputusan yang nantinya akan digunakan dalam penentuan solusi sesuai fakta yang ada. Kemudian permodalan Big Data dan juga AI berperan untuk data COVID-19 ini. Nah, penggunaan data seperti Big Data dan juga AI ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pandemi hingga bantuan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian intinya, jadi data yang terintegrasi dari solusi penanganan COVID ini ditujukan untuk memberikan informasi yang baik, edukatif, dan berbasis fakta ketika melihat virus COVID-19 dari hari ke hari. Nah, dengan informasi yang baik, masyarakat dan stakeholder bisa mendapatkan informasi yang proporsinya pas untuk pengambilan keputusan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan COVID-19 dengan integrasi pada pusat data serta peranan artificial intelligence dalam menangani COVID-19 sehingga dapat diketahui pentingnya data dalam mencari solusi penanganan COVID. Untuk tinjauannya sendiri, yang pertama, kecerdasan kebuatan atau AI itu adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga melakukan prediksi. Kemudian, pemanfaatan teknologi untuk mengatasi pandemi ini yang banyak diperbincangkan itu ada AI, Big Data, dan IoT. Nah, kenapa tiga itu? Karena ketiga teknologi tersebut itu memiliki cakupan yang luas, baik dari segi fungsi maupun penggunaannya. Kemudian untuk peran teknologi AI dan Big Data, ini digunakan untuk proses deteksi dini COVID-19 dengan akurasi di atas 70%. Nah, teknologi seperti AI, IoT, dan pemanfaatan Big Data Analysis itu berhubungan dengan data kependudukan. Nah, data kependudukan ini itu penting untuk melakukan suatu langkah dalam memerangi pandemi COVID, karena peran teknologi seperti AI ini bisa menjangkau cakupan yang luas dalam masyarakat. Nah, jadi si AI ini bisa membantu kinerja pemerintah, petugas medis, serta masyarakat umum untuk bisa bersama-sama memerangi pandemi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama pengumpulan data. Jadi data dari strategi pelandaian kurva dan juga strategi peningkatan kapasitas keperawatan kesehatan di Tiongkok, Korea Selatan, Italia, dan Amerika Serikat itu dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, dilakukan klasifikasi data. Jadi data jenis-jenis teknologi itu dikategorikan dalam kategori research, development, and engineering, available, dan juga operasional. Kemudian yang ketiga, melakukan klasifikasi jenis strategi. Nah, untuk klasifikasi jenis strategi itu dibagi menjadi 2. Nah, jadi data-data jenis teknologi tadi itu dimasukkan ke dalam diklasifikasikan dalam jenis strategi seperti strategi pelandaian kurva. Nah, ini terdiri dari peringatan dini, pelacakan dan prediksi, dan juga dashboard data. Nah, untuk contohnya sendiri yang masuk ke dalam klasifikasi ini itu seperti stay at home atau social distancing. Nah, itu masuk ke strategi pelandaian kurva. Nah, sedangkan strategi peningkatan kemampuan perawatan kesehatan itu untuk ketika
lebih ke perawatan kesehatannya. Kemudian terdiri dari diagnosis dan prognosis, perawatan dan penyembuhan, dan juga kontrol sosial. Nah, untuk yang keempat merupakan metode terakhir, yaitu melakukan analisis. Jadi di analisis ini kita melihat kecenderungan penerapan salah satu teknologi AI dan Big Data untuk mendukung pelaksanaan salah satu strategi melawan pandemi COVID-19. Kemudian didapatkan hasil dengan kategori yang pertama, jenis teknologi AI dan Big Data sudah pada tahap operasional atau sudah diterapkan. Nah, itu di Italia ada 9 jenis, di Tiongkok ada 9 jenis, Korea Selatan 17 jenis, dan Amerika Serikat ada 9 jenis. Nah, kalau jenis teknologi yang mendukung pelaksanaan pandaian kurva di Italia itu didapatkan ada 5 jenis, di Tiongkok ada 8 jenis, di Korea Selatan ada 13 jenis, dan juga di Amerika Serikat ada 5 jenis. Kemudian untuk jenis teknologi yang digunakan untuk mendukung strategi peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan, itu di Italia ada 4 jenis, di Tiongkok ada 1 jenis, kemudian Korea Selatan ada 1 jenis, dan juga Amerika Serikat ada 4 jenis. Kemudian untuk hasil dari data yang tadi udah dipaparkan, itu yang pertama untuk negara Italia, didapatkan jumlah jenis teknologi yang mendukung strategi pelandaian kurva itu lebih banyak daripada jumlah jenis teknologi yang mendukung strategi peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan. Nah, untuk yang di Tiongkok itu dapat dilihat di sini bahwa lebih banyak jenis teknologi yang sudah operasional diterapkan yang mendukung strategi pelandaian kurva. Kemudian untuk di Korea Selatan itu lebih banyak jenis teknologi yang sudah operasional digunakan yang mendukung strategi pelandaian kurva. Kemudian yang keempat ada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini berbeda. Jadi dia lebih banyak jenis teknologi yang operasional itu yang mendukung pelaksanaan strategi peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, dari analisis jumlah kasus terinfeksi baru COVID-19 per hari dan juga total kasus terinfeksi virus COVID-19 yang dilaporkan untuk negara Italia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan, ditemui bahwa upaya-upaya seperti misalnya social distancing dan stay at home atau sebagainya itu merupakan bagian dari strategi pelandaian kurva itu dinilai telah berhasil mengurangi pertambahan kasus terinfeksi perharinya. Namun upaya yang terkait strategi peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan itu dinilai masih belum efektif. Dan juga tadi kan dilihat kalau yang baru banyak menggunakan pelayanan kesehatan itu yang di Amerika Serikat. Nah, itu ternyata belum efektif. Nah, ini disimpulkan bahwa berdasarkan kenyataan bahwa pertambahan jumlah total terinfeksi COVID-19 itu masih cenderung meningkat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.